Bab 1138. Pamer kekayaan. Holy Martial. Mileye menatap Queen. Apa itu Holy Martial? Queen berkata pelan, tahap tertinggi seni bela diri adalah menjadi suci. Orang seperti ini sangat langka dalam 6 dimensi. Pantas saja dia berani menunggu Aro menerobos, dia punya modal untuk ini. Mileye menoleh dan menatap pria berjubah misterius dan Aro di kejauhan. Ruang hampa tempat keduanya terlihat ilusi, tapi terasa sangat nyata. Keduanya sudah mencapai alam terobos ilusi. Salah satunya adalah kultivator pedang. Salah satunya adalah kultivator ilmu bela diri. Pada saat ini, Queen tiba-tiba berkata pelan, perhatikan baik-baik, itu akan sangat menginspirasimu. Mileye mengangguk. Pada saat ini, Aro menjentikkan ibu jari kirinya dengan ringan, dan pedang di tangannya terbang tiba-tiba. Pedang itu terbang seketika, dan kemudian menebas pria berjubah misterius dengan ayunan yang sangat anggun. Pria berjubah misterius menyingkir sedikit ke samping, menghindari pedang itu, dan pada saat ini, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di depannya. Bayangan itu adalah Aro. Entah sejak kapan pedang itu kembali ke tangan Aro, dia menebas pedang secara horizontal, menebas tenggorokan pria berjubah misterius. Tubuh pria berjubah misterius sedikit mundur ke belakang, membuat pedang Aro tidak mengenai sasaran. Pada saat yang sama, kaki kanannya menginjak pelan, seluruh badannya mundur puluhan kaki. Baru saja dia mundur, seberkas cahaya pedang sudah mendarat pada posisi dia berdiri tadi. Hampir pada saat cahaya pedang ini menebas, cahaya pedang lain sudah muncul lagi di depannya. Satu pedang belum selesai, pedang lain sudah tiba. Pria berjubah misterius tidak mengelak kali ini, karena dia tidak bisa mengelak lagi. Ketika Aro melakukan serangan pertama, dia sudah mengantisipasi 3 serangan berikutnya. Pria berjubah misterius tiba-tiba mengatupkan kedua tangannya untuk menahan cahaya pedang itu, tetapi pada saat berikutnya, 3 bayangan cahaya pedang berkelebat di sekitar pria berjubah misterius. Pada saat yang hampir bersamaan, 3 bayangan tinju menghantam ketiga cahaya pedang itu. Bum bum bum. Saat beberapa suara teredam bergema, keduanya mundur 10 kaki pada saat bersamaan. Setelah Aro berhenti, pedang di tangannya terbang seperti petir. Di kejauhan, pria berjubah misterius meninju. Boom! Cahaya pedang berhenti beberapa kaki dari pria berjubah misterius. Pria berjubah misterius mengentakkan kaki kanannya, seluruh tubuhnya tiba-tiba menghancurkan cahaya pedang itu. Saat berikutnya, dia sudah berada di depan Aro dan meninju kepala Aro. Pukulan ini tampak seperti pukulan biasa yang tidak bertenaga. Saat ini, Aro tiba-tiba menjadi ilusi. Pukulan pria berjubah misterius tidak kena sasaran, di mana tinju mendarat, ruang hampa di sana langsung berubah menjadi ketiadaan, menghilang sama sekali. Karena tinjunya tidak kena sasaran, pria berjubah misterius tiba-tiba berbalik ke samping, seberkas cahaya pedang melewati bahunya, dan hampir pada saat pria berjubah misterius berbalik ke samping, cahaya pedang ini tiba-tiba memotong secara horizontal. Ces! Tebasan ini gagal mengenai sasaran. Karena entah sejak kapan pria berjubah misterius itu telah mundur sejauh puluhan kaki, dia melayang di udara, ada bekas pedang yang dangkal di jubah misteriusnya. Saat ini, Aro tiba-tiba berjalan menuju pria berjubah misterius dengan pedang di tangannya. Saat dia berjalan, tubuhnya tiba-tiba menjadi ilusi, seolah dia tidak ada. Di kejauhan, tangan kanan pria berjubah misterius tiba-tiba terkepal, dia menekan ringan dengan tangan kirinya. Ruang hampa di sekelilingnya tiba-tiba bergetar seperti gelombang udara. Pada saat itu, Aro berhenti. Dia melihat ke arah pria berjubah misterius, orang itu langsung menghilang.
Pria berjubah misterius tiba-tiba menekan ke depan dengan tangan kirinya, dan pada saat yang sama, meninju dengan tangan kanannya ke arah kanan. Ces! Boom! Dua cahaya pedang tiba-tiba meletus dari depan dan kanan pria berjubah misterius, dan pada saat ini, ruang hampa di sekelilingnya tiba-tiba bergetar hebat. Sebuah bayangan muncul di depan pria berjubah misterius, bayangan itu adalah Aro. Ces 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 ces. Dalam sekejap, cahaya pedang menebas berselang-seling di ruang hampa itu. Ini bukan karena ada banyak pedang, tapi karena pedang Aro terlalu cepat. Satu tusukan pedang belum selesai, pedang lain sudah menyusul. Saat ini orang luar tidak bisa melihat keadaan di dalam ruang hampa itu, karena seluruh bagian ruang hampa itu dipenuhi cahaya pedang. Mileye menoleh untuk melihat Queen. Queen tidak berbicara, tetapi ekspresinya secara bertahap menjadi serius. Ketika menyadari situasi ini, raut muka Mileye pun ikut suram. Pada saat ini, ruang hampa di kejauhan tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menghilang. Pada saat ini, sebuah bayangan mundur dengan cepat. Bayangan ini adalah Aro. Selama mundur, ruang hampa di depan Aro terus menunjukkan bekas tinju, dan setiap tinju membuat Aro mundur sejauh puluhan kaki. Ruang hampa di depannya dipenuhi bekas tinju. Bekas tinju ini terus ada di ruang hampa, tidak hilang untuk waktu yang lama. Setelah Aro berhenti, dia tiba-tiba menahan pedangnya secara horizontal. Sebuah tinju mengenai pedangnya secara langsung. Boom! Aro mundur puluhan kaki lagi. Namun, begitu dia berhenti, bekas tinju lain muncul. Pada saat ini, Aro tiba-tiba menebas lehernya sendiri. Ces! Dalam sekejap, bekas tinju yang baru saja muncul di hadapannya berubah menjadi ketiadaan. Pada saat yang sama, semua bekas tinju yang berada di ruang hampa itu menghilang dalam sekejap. Segera setelah itu, ruang hampa di depan Aro tiba-tiba terbelah sejauh 3000 kaki, dan di ujung ruang hampa yang terbelah, muncul seseorang di sana. Orang itu adalah pria berjubah misterius. Namun, pada saat ini, di antara alis pria berjubah misterius, ada bekas pedang yang dangkal, yang memotong kulit pria berjubah misterius. Tidak fatal, tapi merusak wajahnya. Melihat ini, wajah orang tua berjubah hitam dunia atas di kejauhan itu menjadi lebih serius dari sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pria berjubah misterius kalah. Di kejauhan, pria berjubah misterius menyentuh dahinya, melihat darah di ujung jarinya, tersenyum ringan, lalu menatap Aro di kejauhan. Pedang yang sangat kuat. Muka Aro tanpa ekspresi. Dia berjalan menuju pria berjubah misterius. Pada saat ini, pria berjubah misterius tiba-tiba berkata, bahkan jika kita bertarung selama 10 hari, tidak akan ada yang menang. Aro berhenti, dia menatap pria berjubah misterius. Kamu bisa memanggil bantuan. Pria berjubah misterius tersenyum sedikit. Aku sudah pasti akan memanggil bantuan, tapi tidak sekarang. Kali ini, tujuan utamaku datang ke sini adalah untuk memahami kekuatanmu secara pribadi. Sambil berbicara, dia memandang Mileye. Dan juga kamu. Mileye berkata sambil tersenyum, memahami aku. Pria berjubah misterius mengangguk. Mileye, ruang buku tidak akan menunjukkan nilainya yang sebenarnya jika berada di tanganmu. Jika kamu bersedia memberikannya kepada kami, kamu dapat memilih harta apapun dari dunia atas. Mileye merentangkan telapak tangannya, pedang eter muncul di tangannya. Apakah ada harta yang lebih baik dari ini di dunia atas? Pria berjubah misterius melirik pedang eter dan menggelengkan kepalanya. Mileye mengeluarkan pedang penakluk jiwa dan perisai taiji lagi. Apakah ada harta yang lebih baik dari ini di dunia atas?
Pria berjubah misterius terdiam. Mileye mengeluarkan menara penjara alam lagi. Apakah ada harta yang lebih baik dari ini di dunia atas? Pria berjubah misterius memandangi Mileye. Kamu sedang memamerkan kekayaanmu kepadaku. Mileye berkata sambil tersenyum, dengar, aku punya pedang paling tajam dan perisai paling keras. Katakan padaku, mengapa aku harus menukarnya denganmu? Atau menurutmu aku, Mileye, sangat bodoh? Pria berjubah misterius berkata sambil tersenyum, kita akan bertemu lagi. Selesai berbicara, dia menjadi ilusi dan pergi dengan orang tua berjubah hitam. Mileye memandang Queen. Bisakah kamu menahan mereka? Queen menggelengkan kepalanya. Saat ini, pria berjubah misterius dan orang tua berjubah hitam telah menghilang. Di tengah lapangan, Mileye menatap langit tanpa ekspresi. Terlalu pasif. Mereka hanya bisa menunggu dihajar. Pihaknya tidak punya kesempatan untuk bertindak. Tidak bisa terus seperti ini. Mileye tiba-tiba berkata, bisakah kita naik? Queen memandang Mileye. Kamu ingin naik? Mileye mengangguk. Queen menggelengkan kepalanya. Saat ini masih belum bisa, kekuatan kalian tidak memungkinkan. Mileye hendak berbicara, ketika Tiandao tiba-tiba muncul lagi di lokasi. Semua orang memandang Tiandao. Tiandao menatap Mileye. Dia berkata sambil tersenyum, aku bawa kamu ke suatu tempat, mau ikut? Pergi ke suatu tempat. Mileye sedikit mengernyit. Kemana? Tiandao berkata sambil tersenyum, kamu akan tahu setelah pergi. Aku kasih tahu kamu, itu akan bermanfaat bagimu. Mileye memandang Tiandao. Kamu tidak bermaksud menipuku, kan? Tiandao mengedipkan matanya. Anggap saja begitu. Mileye. Tiandao melanjutkan, tapi, benar-benar ada manfaatnya. Mileye bertanya, apa manfaatnya? Tiandao berkata sambil tersenyum, kamu mau pergi atau tidak? Setelah Mileye merenung sejenak, lalu berkata, pergi. Lagi pula, dia tidak takut siapapun. Tiandao sedikit tersenyum. Ayo pergi. Selesai berbicara, dia berbalik. Saat ini, Queen tiba-tiba muncul di depan Tiandao. Boleh aku ikut? Tiandao berkata sambil tersenyum, Queen, kamu harus menyembuhkan lukamu dengan cepat. Bukan hanya mereka, tapi kamu juga dalam bahaya. Lagi pula, kekuatanmu saat ini belum sepenuhnya pulih. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba mengeluarkan energi ungu dan memberikannya kepada Queen. Dia tersenyum dan berkata, Nona Queen, sembuhkan lukamu dulu. Jika dia ingin menyakitiku, dia tidak akan bermain trik seperti ini. Queen melirik Tiandao, lalu mengangguk. Seperti yang dikatakan Mileye, Tiandao tidak akan menyakiti Mileye setidaknya untuk saat ini, karena tanpa Mileye, dia harus menghadapi dunia atas sendirian. Selain itu, membunuh Mileye tidak akan ada gunanya baginya. Queen menyimpan energi ungu, sementara Mileye dan Tiandao menghilang ke langit yang jauh. Di lokasi, Aro tiba-tiba berkata, terlalu pasif. Queen menatap Aro. Aro berkata pelan, dunia ini tidak begitu menyenangkan lagi. Semua orang. Queen menatap Aro dalam-dalam, dia tahu bahwa Aro ingin melihat dunia luar. Bagaimanapun juga, Aro telah mencapai puncak dunia ini sekarang. Kerinduan akan dunia luar juga hal yang normal. Di langit yang jauh, Mileye mengikuti Tiandao dan berjalan perlahan ke depan. Setelah beberapa saat, keduanya sampai ke langit berbintang. Tiandao melihat sekeliling, lalu berkata pelan, lihat, betapa indahnya langit berbintang ini. Ekspresi Mileye agak aneh, wanita ini tidak mengajaknya untuk melihat pemandangan, kan? Tiandao berkata sambil tersenyum, awalnya, dunia ini lebih indah, tapi sayangnya, kamu belum melihatnya.
Mileye tiba-tiba bertanya, "Nona Tiandao, bagaimana alam semesta ini terbentuk?" Tiandao memandang Mileye, pertanyaan ini. Mileye bertanya lagi, "Apakah kamu tidak tahu?" Tiandao menggeleng. Asal-usul alam semesta, bukan itu yang harus kita khawatirkan. Mileye tiba-tiba bertanya, "Bagaimana dengan asal-usul kehidupan? Bagaimana kehidupan pertama muncul? Tahukah kamu?" Tiandao menatap Mileye, dia perlahan mengepalkan tangan kanannya. Bersambung.